Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Badia dari semester 5 non reguler khusus, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Radatul Ulum, Saka 3, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengertian Konsep Sosiologi Pendidikan, Ruang Lingkup, Manfaat, Tujuan, dan Pentingnya Sosiologi Pendidikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Ustadz Yudi Pratama, MPD. Oke, langsung saja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sosiologi pendidikan merupakan gabungan dari kata sosiologi dan pendidikan. Menurut Brinkenhart dan White, sosiologi artinya sebuah ilmu studi sistematik tentang interaksi sosial manusia. Sedangkan arti kata pendidikan menurut KBBI ialah suatu proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dari dua pengertian tersebut dapat diartikan bahwa sosiologi pendidikan adalah sebuah ilmu yang mengkaji dan mempelajari hubungan antara masyarakat yang mana menjadi interaksi sosial dengan pendidikan di dalamnya. Dalam hubungan antara sosiologi dan pendidikan ini dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi pendidikan dan sebaliknya bagaimana pendidikan itu sendiri dapat mempengaruhi masyarakat. Sosiologi pendidikan juga merupakan sebuah pendekatan sosiologi yang diterapkan pada lingkungan pendidikan. Pendekatan sosiologi yang dimaksud di sini ialah konsep, variabel, metode, dan teori yang digunakan dalam sosiologi untuk mengetahui kejadian-kejadian sosial yang di dalamnya terdapat kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam upaya memenuhi sosiologi pendidikan, kita dihadapkan pada dua paradigma ilmu yang berbeda sebagaimana dijelaskan di atas, yakni sosiologi dan pendidikan. Oleh karena itu, kita terlebih dahulu perlu memahami pengertian dari masing-masing paradigma tersebut. Oke, untuk pengertian pertama yaitu arti sosiologi. Sosiologi secara etimologi berasal dari kata sofi, yaitu bercocok tanam. Kemudian berkembang menjadi socius, dalam bahasa Latin berarti teman atau kawan. Berkembang lagi menjadi kata sosial, artinya berteman, bersama, atau berserikat. Kemudian arti pendidikan itu dapat dilihat dari konsep pendidikan yang pernah dan sedang berkembang selama ini. Adapun Lawrence Kermin mengatakan bahwa pendidikan merupakan upaya yang cermat, sistematis, berkesinambungan untuk melahirkan, menelurkan, dan memperoleh pengetahuan serta nilai-nilai keterampilan dan perasaan-perasaan serta setiap kegiatan belajar yang dihasilkan dari upaya tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian arti sosiologi dan pendidikan, disambung ya. Arti sosiologi pendidikan ada menurut beberapa ahli nih teman-teman. Yang pertama itu menurut Adi Wikarta menyatakan bahwa sosiologi pendidikan merupakan suatu analisis ilmiah tentang interaksi antara manusia dalam sistem pendidikan dan dengan luar sistem pendidikan, serta hubungan antara pendidikan sebagai suatu institusi sosial dengan institusi-institusi sosial lain. Kemudian ada ruang lingkup sosiologi pendidikan. Berdasarkan pendapat Katamno Sumarto, pokok bahasan sosiologi pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, sosiologi pendidikan makro. Kemudian yang kedua adalah sosiologi pendidikan meso. Kemudian yang ketiga adalah sosiologi pendidikan mikro. Adapun manfaat sosiologi pendidikan yaitu pertama, sebagai tempat bermasyarakat. Sosiologi sebagai contoh tentang terjadinya beberapa masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat, problem dan penyebab terjadinya masalah atau konflik tersebut, kenapa terjadi suatu masalah di suatu masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan contoh masalah sosial seperti ini, maka dapat memberikan solusi dengan melakukan cara-cara pendekatan mengatasi masalah sosial secara baik,
dan cepat termasuk di dalamnya terkait fenomena dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, itu sebagai sarana untuk membangun kreativitas sosial yang dimiliki oleh setiap individu untuk membangun pada umumnya. Sosiologi memberikan pengertian tentang masyarakat secara luas ya, sehingga dengan adanya pemberian pengertian maka masyarakat tersebut bisa merencanakan pembangunan secara terstruktur dan sesuai dengan pola yang sudah dirancang, dan nantinya akan menghasilkan pola pembangunan yang sesuai dengan harapan. Adapun tujuan mempelajari sosiologi pendidikan yaitu mengacu pada penerapan pengetahuan sosiologi, teknik berpikir, pengumpulan data, dan penyelidikan pendidikan. Dengan demikian, sosiologi pendidikan mempelajari tentang proses pendidikan sebagai interaksi sosial, sekolah sebagai kelompok sosial, serta sebagai lembaga sosial. Sosiologi pendidikan memiliki manfaat yang besar bagi para pendidik. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja presentasi makalah dari Ana. Apabila terdapat kesalahan kami berbeda, mohon maaf. Kepada Allah ampunan yang kami harap. Sekian teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.